Okay, boys, here we go. Halo sobat ambiarku, jumpa lagi di Celengan Film. Kabar gimana kabar? Semoga kalian sehat dan baik-baik aja ya. Terima kasih juga buat kalian yang udah dukung channel ini dari masih telur hingga saat ini. Panjang umur buat kalian semua. Oke, kali ini aku mau menceritakan film yang berjudul The Rise of a Tomboy. Penasaran kan sama alur ceritanya? Cus, simak aja videonya. Dikisahkan seorang gadis cerdas berparas cakep dan tomboy. Ia adalah Hee Siu Woo. Hee Siu adalah mahasiswa Universitas Sydney, jurusan matematika. Kecerdasannya jangan ditanya, jelaslah melampaui rata-rata. Hobinya tak seperti gadis-gadis yang lain. Ia suka tinju dan taekwondo. Dan kesibukannya sekarang adalah sedang meneliti dan menemukan ramuan cinta. Loh, memangnya bisa ya? Mari kita simak ceritanya. Hee Siu ini mantap sekali akan meneliti ramuan cinta. Namun penelitiannya ditolak oleh dosennya karena membutuhkan biaya banyak dan tak yakin akan berhasil. 怎么就不能证明英国人已经总结出了炮灰理论？ Hee Siu tetap ngotot karena ingin semua orang hidup dengan pasangan ideal. Ditambah ia ingin mengurangi angka perceraian dan keluarga yang berantakan. Bahkan saking percaya dirinya, Hee Siu mempromosikan penelitiannya saat pemilihan organisasi. My true love formula. Find you the one. Ia juga mencari kelinci percobaan untuk penelitiannya, yaitu Lily, teman sekamarnya. Awalnya sih sukses, Lily berhasil dapat pacar, sayang-sayangan. Ujung-ujungnya gagal juga. 你跟他们说。 Saking patah hatinya, Lily sampai mau bunuh diri. Satu kampus pun nganggep Hee Siu ini cewek gendeng. Lalu gimana nasib Lily? Untungnya dia diselamatin oleh seorang cowok yang lagi diving di laut. Lelaki baik itu bernama Ye Ziyi. Dia berasal dari Beijing. Pekerjaannya adalah musisi, namun tak terkenal sama sekali. Hee Siu yang panik jika Lily akan bunuh diri segera menyusulnya. Namun saat ia melihat Lily dipelukan cowok penyelamatnya, lalu dihajarlah cowok itu sampai nyungsep ke pasir laut. Melihat Lily yang depresi, makin bersalahlah Hee Siu dan berjanji akan mengoptimalkan rumus-rumusnya. 一定是哪儿出了问题，等我把公式再优化一下，再重新给你算一遍。 Karena rasa bersalahnya yang besar, ia pun memilih kelinci percobaan berikutnya, dan itu adalah dirinya sendiri. Ternyata Ye Siu aja belum pernah merasakan jatuh cinta, malah mau menjatuh cintai orang lain. Saat ia mencoba menggunakan rumus buatannya, rumus itu mengatakan jodohnya bakal dia temuin di Beijing. Ya udah deh, langsung aja Ye Siu ingin terbang ke Beijing. Niat kali. Sebelum ia berangkat, ia ingin menuntaskan data-datanya dengan mengunjungi tempat kupu-kupu malam. Dia mengamati semua aktivitas orang-orang di sana. Tak sengaja ia melihat Ye Ziyi yang sedang ngobrol dengan salah satu kupu-kupu malam. Hee Siu pun mengira Ye Ziyi ini sedang jajan. Diomelilah Ye Ziyi karena dianggap sedang merendahkan mereka. Ye Siu ngomel-ngomel gak jelas sambil ngitung jam kerja kupu-kupu malam. Pertemuan itu berakhir dengan tonjokan di muka Ye Ziyi. Hari pun berganti, berangkatlah Ye Siu ke Beijing. Ternyata berbarengan dengan Ye Ziyi yang juga ke Beijing. Saat tiba di bandara, Ye Ziyi sudah tidak sabar ingin bertemu gebetannya yang cakep Wol. Namanya Kiao Kiao. Saat Ye Ziyi sedang menyatakan cintanya pada Kiao Kiao, Ye Siu tidak sengaja lewat dan berteriak kalau dia cowok genit yang nawar cewek dengan harga murah. Mereka pun berantem dan Kiao Kiao menolak cinta Ye Ziyi. Sangat sebalah Ye Ziyi pada Ye Siu. Ye Siu pun tersadar jika dia salah orang. Karena nggak enak, Ye Siu langsung kabur menuju hotelnya. Saat ia membuka koper, ternyata koper yang ia bawa milik Ye Ziyi. Dia pun kebingungan karena tak punya identitas sama sekali. Bahkan anjingnya dikejar-kejar petugas keamanan karena tak ada dokumentasi identitas. Hee Siu pun akhirnya kabur menuju hotel milik Ye Ziyi. Dia pun memaksa untuk nebeng hidup sambil nunggu kopernya ketemu. Jauh dari kata sopan,
Ye Xiu malah bersikap seperti ada di rumah sendiri. Bahkan ia memakai kamar mandi seenaknya untuk inilah itulah dan mandiin anjingnya juga. Ye Xiu yang kebelet pipis tak kuasa menahannya. Ia pun pipis di baskom. Apesnya, anjing Ye Xiu yang gemas dengan onderdil milik Ye Xiu pun menggigitnya. 你要干嘛？你别动啊！ Ye Xiu pun harus sampai pergi ke rumah sakit. Saat ia kembali ke rumah, Ye Xiu sudah ada di kasur dan memakai semua barang-barangnya. Ye Xiu pun protes atas kelakuan anjingnya. Ye Xiu pun malah tidur di sofa. Namun anjing Ye Xiu malah ngajak main dengan narik-narik selimutnya sampai pagi. Karena berasa sedang di rumah sendiri, Ye Xiu jadiin rumah itu laboratorium penelitiannya. Ye Xiu yang menjadikan dirinya kelinci percobaan pun menunggu cinta sejatinya datang pada tanggal 23 September pukul 9 pagi. Namun menurut hitungan rumusnya, ia akan bertemu 2 cowok pecundang dulu sebelum bertemu cinta sejatinya. Ye Xiu yang mendengar itu tertawa karena terdengar mengada-ngada. Ye Xiu minta bantuan Ye Xiu untuk menyiapkan kencan butanya. Ye Xiu lalu mempertemukannya dengan Bu Liu Jiangyang. Bu Liu akan mencarikan 4 lusin pria sebagai subjek. 4袋啊！你买啤酒呢？你有？ Saat Ye Xiu bertemu dengan semua pria-pria itu, tak ada satupun yang tertarik padanya. Bu Liu pun menyarankan agar Ye Xiu merubah penampilannya. Dia mencoba banyak model baju, bermake up, dan meluruskan rambutnya. Ye Xiu tertawa ngakak melihat tingkah soplaknya. Bu Liu juga menyarankan agar Ye Xiu masuk komunitas cewek tomboy patah hati. Saat pertemuan komunitas itu, tak sengaja ada Kiao Kiao juga di sana. Ye Xiu tampak sedang galau. Ia cerita jika sedang bucin dengan Kiao Kiao dan telah berkorban sangat banyak untuk wanita ini. Namun sayang, cintanya seperti bertepuk sebelah tangan. Ye Xiu lalu mempertemukan mereka berdua dan menjelaskan kesalahpahaman di bandara kemarin. Benar saja, Kiao Kiao memang sudah punya pacar baru. 这个是我的男朋友，葛阳。 Ye Xiu pun patah hati. Mengapa kau tak membalas cintaku? Dengan sigap Ye Xiu menjelaskan rumus alternatif agar Ye Xiu tak terlalu patah hati. Kiao Kiao yang merasa diremehkan pun mengejek Ye Xiu tak akan punya pasangan selamanya karena sikapnya yang menyebalkan. 你现在是女汉子，老了以后就是光棍女老汉。 Ye Xiu berusaha menghibur Ye Xiu yang patah hati dengan teori-teorinya, tapi justru malah makin ribet dan memusingkan. Kini giliran Ye Xiu yang curhat. Jika dulu saat ia remaja, orang tuanya bercerai dan ibunya meninggalkannya, ia sangat sedih dan terus-menerus menangis. Sejak saat itu, dia tak ingin menangis lagi selamanya. Ye Xiu ingin rumus cintanya berhasil agar tak ada yang memiliki keluarga yang hancur sepertinya. Namun selama proses mencari cinta sejatinya, ia tak segera menemukan 2 cowok pecundang sebagai syarat penelitiannya. Ye Xiu pun menawarkan diri sebagai pacar pecundangnya selama 1 hari. 我做你1天的炮灰男友。好啊， Mereka pun jadian. Mari kita lihat seperti apa mereka pacaran sehari. Mereka justru tampak sangat cocok, tak seperti pacar bohongan. Mereka dance bersama, selfie, masak, bersih-bersih rumah, dan malamnya mereka juga kencan dan ngebir bareng. Karena mabuk, mereka malah mampir untuk membuat tato di tubuhnya. Ye Xiu ingin mengerjai Ye Xiu. Ia meminta tukang tato agar Ye Xiu kesakitan sampai menangis. Namun siapa sangka, saat tato selesai yang KO karena kesakitan adalah Ye Xiu. Wah, cemen sekali. Sebelum mereka mengakhiri pacaran sehari, Ye Xiu minta dibuatkan lagu tentang matematika untuknya. Mereka terlihat sangat romantis hari itu, dan mereka juga merasa sangat cocok. Nah, saat akan pulang, Kiao Kiao mendatangi mereka dan ingin ngobrol 4 mata dengan Ye Xiu. Mereka pun sempat rebutan dan tarik-menarik. Namun Ye Xiu lebih memilih pergi dengan Kiao Kiao. Oh no, oh no. Inilah patah hati pertama yang Ye Xiu rasakan. Penelitian Ye Xiu tak berhasil mendapatkan pendanaan dari kampusnya. Namun karena penelitian ini menarik, ada perusahaan Cina yang tertarik mengembangkannya dalam aplikasi ponsel. Ia pun datang ke perusahaan tersebut untuk tanda tangan kontrak. Saat berada di lift, ia bertemu pacar Kiao Kiao. Cowok tampan itu adalah Giyang.
dan dia seorang manajer di perusahaan itu. Sebelum tanda tangan kontrak, Giang malah ngajakin main Sudoku. Ternyata mereka punya hobi yang sama. Saat Haesiu pulang ke rumah, sikapnya menjadi dingin pada Yesi. Tampaknya ia masih cemburu atas kejadian semalam. Haesiu pun jalan berdua dengan Giang untuk menjelaskan detail penelitiannya. Setelah saling ngobrol, ternyata usia mereka sangat cocok jika jadi pasangan. Giang mulai naksir dengan Haesiu dan mengabaikan Kiao Kiao. Bahkan ia malah lebih memilih ngajak Haesiu makan malam. Yesi masih berbaik hati untuk membantu Haesiu dengan mencarikan cowok pecundang kedua sebelum benar-benar bertemu cinta sejatinya. Mereka pun janjian di restoran. Saat berangkat, mereka sempat terpeleset papan skateboard. Cowok pecundang ini agak aneh, bahkan lebay. Namun Haesiu tetap ingin mengundangnya ke pesta ulang tahun perusahaan. Yesi pun ingin ikut juga karena undangannya masih tersisa. Acara pesta itu diadakan di pinggir pantai dengan sangat mewah. Di sana juga ada Giang dan Kiao Kiao. Giang membuka acara itu sekaligus mengumumkan launching aplikasi rumus cinta buatan Haesiu. Kiao Kiao masih saja mengejek Haesiu yang tak mungkin akan punya cinta sejati karena kelakuannya sangat tomboy. Haesiu nggak terima dong, ia langsung membela diri dengan teori-teori jelimet andalannya. Kiao Kiao lalu menantangnya untuk dance erotis demi menunjukkan siapa yang paling feminim. Haesiu menerima tantangan itu. Ia menari di atas kursi dengan kibasan rambut dan gerakan yang mantap. Aduhai, semua mata yang melihat pun tak berkedip. Namun di ending tariannya, ia mengeluarkan teknik taekwondo untuk membelah kursi menjadi dua. Buset dah. Kiao Kiao yang merasa kalah pun berencana membuat Haesiu mabuk. Dan ia bersekongkol dengan cowok pecundang agar membawanya ke kamar untuk berduaan. Untungnya percakapan itu didengar oleh Yesi. Yesi pun mengatur strategi untuk menyelamatkan Haesiu dari cowok pecundang itu. Saat cowok pecundang akan memulai aksinya, tiba-tiba pintu kamar diketok. Cowok pecundang itu keluar dan langsung dicium Ladyboy. Karena lengah, Haesiu pun berhasil menyelimat kamarnya. Cowok pecundang itu ingin memulai aksinya, namun apes. Haesiu muntah tepat di wajahnya. Lalu Haesiu muncul dan mereka pun baku hantam. Duar. Adegan berganti ke Giang dan Kiao Kiao. Giang mengkhawatirkan Haesiu dan mendengar suara ribut-ribut di dalam kamar. Ia lalu masuk dan segera menyelamatkan Yesi yang babak belur dipukuli cowok pecundang. Terbongkarlah sudah jika cowok pecundang itu adalah pria suruhan Kiao Kiao. Padahal Kiao Kiao cantik ya, namun tak berhati baik. Nggak guna. Giang langsung marah dan ilfil, lalu memutuskan hubungannya dengan Kiao Kiao. Sedangkan Yesi membawa Kiao Kiao pulang ke rumahnya karena mabuk berat. Esok harinya ia melihat ada foto profesor matematika ternama. Ternyata itu adalah ayah Yesi. Haesiu yang tergila-gila dengan matematika pun memohon-mohon meminta foto itu. Yesi pun sengaja mengerjai Haesiu untuk bersikap manis. Ya, karena dia tak tahu gimana caranya bersikap manis, ia malah jongkok dan menjulurkan lidah seperti anjing yang manis. Karena menurut Yesi rayuannya masih kurang, Haesiu pun langsung duduk di pangkuannya dan ingin mencium. Yesi malah ketakutan sendiri. Ternyata hari itu Giang ingin mengajak Haesiu kencan. Saat berkencan, mereka mengunjungi papan Sudoku. Lalu Haesiu meneruskan Sudoku milik Giang yang tak terselesaikan. Karena betul semua, Giang memberinya tanda love yang artinya ia telah jatuh cinta. Adegan pun berganti. Yesi menulis kegalauannya lewat musik sambil mengenang semua kenangan indah bersama Haesiu. Lagu itu berjudul Detak Jantung. Saat lagu itu rilis, Haesiu menontonnya dan menyadari jika kemarin mereka benar-benar jatuh cinta. Sayangnya aplikasi mengatakan cinta sejatinya bukan Yesi, melainkan Giang. Ia pun memilih nurut apa yang dikatakan aplikasi karena tak mau nasibnya berujung perceraian seperti orang tuanya. Ia juga sempat curhat pada sahabatnya Lily jika sebenarnya ia lebih cinta pada Yesi. Namun ia memilih tak mengangkat telepon Yesi. Tibalah tanggal 23 September.
Menurut aplikasi, itu adalah hari di mana ia akan bertemu dengan cinta sejatinya pukul 9 pagi. Ia pun janjian dengan Giang untuk berkencan. Cuaca hujan membuat suasana semakin menegangkan. Yesiyi yang sebenarnya tak rela pun menyusul mereka. Namun Haeshu hanya memberikan payungnya dan memilih satu payung dengan Giang, lalu pergi. Yesiyi menjadi sad boy. Ia galau, menangis, merana sambil menatap akuariumnya. Karena patah hati, ia memutuskan kembali ke Sydney. Namun sebelum berangkat, ia menitipkan lagu untuk Haeshu. Ia pun jadi goyah dengan penelitiannya. Hubungannya dengan Giang semakin dekat. Bahkan mereka kerap berkencan dan bermain terjun payung bersama. Disitulah Giang menyatakan cintanya. Harusnya Haeshu merasa bahagia karena telah menemukan cinta sejatinya. Namun ia malah terus-menerus memikirkan Yesiyi. Malamnya, mereka pun dinner. Di momen itu, Giang pun melamarnya dengan cara yang sangat romantis. Namun saat musik diputar, ternyata itu adalah lagu buatan Yesiyi. Ia pun menyadari jika cinta tak harus selalu pada orang yang sama. Kamu bisa jatuh cinta pada seseorang yang bukan tipemu. Cinta juga tak memandang fisik, waktu, dan tempat. Ia bisa datang kapan saja. Ia pun segera menolak lamaran dan meminta maaf pada Giang. Lalu pergi mencari Yesiyi. Sayangnya ia terlambat. Yesiyi telah pergi. Kini ia hanya bisa melihat foto-foto kenangannya saja. Haeshu memutuskan kembali ke Sydney untuk membatalkan penelitiannya. Dosen pembimbingnya yang merasa kasihan lalu berniat ingin mengenalkan Haeshu dengan anaknya. Siyi, Ternyata anak bu dosen adalah Yesiyi. Mereka pun akhirnya balikan. Dan film pun tamat. Nah, bagi kamu yang punya cerita punya pasangan yang beda banget denganmu, bisa diceritakan di kolom komentar. Oke,